Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTSN 4 Madiun dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya? Baik ya, tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan, terutama selalu memakai masker saat keluar rumah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran IPS, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya bagaimana? Baca basmalah saja. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara ASEAN. ASEAN, tentu kalian pernah dengarkan ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asia Nations, adalah perkumpulan atau asosiasi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tepatnya ada 10 negara. Tujuannya untuk apa? Untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Ingin tahu kapan ASEAN dibentuk? Nah, lanjut, negara-negara ASEAN itu kan ada 10. Apa saja sih? Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Singapura, yang ketiga ada Malaysia, yang keempat ada Thailand, yang kelima ada Filipina, yang keenam ada Brunei Darussalam, yang ketujuh ada Vietnam, yang kedelapan ada Laos, yang kesembilan ada Myanmar, dan yang kesepuluh ada Kamboja. Selanjutnya, FYI, for your information, ASEAN itu dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Di mana? Di Bangkok. Bangkok itu ibu kotanya Thailand. Oleh sebab itu, perjanjian ini dinamakan Deklarasi Bangkok. Ditandatangani oleh siapa sih pemerakarsanya? Ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Indonesia diwakili oleh Haji Adam Malik, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Thailand oleh Tanat Koman, Filipina oleh Narcisco Ramos, dan Singapura oleh S. Raja Ratnam. Adapun letak geografis ASEAN, sebelah utara itu berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan tentu ada Samudra Hindia karena yang paling selatan adalah negara Indonesia. Kemudian sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah baratnya ada Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Letak astronomis ASEAN terletak 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, adapun lambangnya, negara ASEAN itu lambangnya ada warna, ada padi yang diikat. Apa sih artinya? Nah, yang warna merah artinya melambangkan keberanian dan dinamika. Dinamika itu artinya perubahan-perubahan. Kemudian, yang warna biru artinya melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna kuning melambangkan kemakmuran dan warna putih melambangkan kesucian. Nah, arti simbolnya 10 tangkai padi yang diikat itu artinya cita-cita pelopor pembentuk ASEAN yaitu bersatu. Makanya diikat bersatu dan bersahabat. Kemudian bulatan itu artinya kesatuan ASEAN. Selanjutnya, negara yang pertama adalah Indonesia. Kalian tentu tahu Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Kepala negaranya adalah presiden, bentuk pemerintahnya adalah republik. Kalau republik itu kepala negara dan kepala pemerintahnya sama-sama presiden. Kemudian agamanya ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan terbesar di ASEAN. Ada 2 kepulauan di ASEAN, ada Indonesia dan Filipina. Yang kedua adalah Singapura. Singapura ini merupakan satu-satunya negara maju di ASEAN. Kenapa dia bisa disebut negara maju? Karena memang pendapatan per kapitanya itu sangat tinggi, di mana sektor perekonomiannya itu yang maju adalah industri. Tetapi wilayahnya memang kecil. Nama resminya ada Republik Singapura, ibu kotanya Singapura, kepala negaranya Perdana Menteri, bentuk pemerintahnya Republik. Bahasa utamanya ada Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Agama utamanya ada Tao, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kemudian selanjutnya ada negara Malaysia. Nah, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahnya monarki konstitusional. Artinya monarki itu bentuknya kerajaan, jadi tidak seperti Indonesia yang bentuknya republik. Bahasa utamanya ada bahasa Melayu, Inggris, kemudian ada Cina dan Tamil. Agama utamanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, ini merupakan negara persemakmuran Inggris karena dulu di Malaysia memang
dijajah oleh Inggris. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand ini adalah nama resminya Muang Thai. Jadi Thailand. Land itu artinya kan pulau, jadi pulau Thai. Ibu kotanya adalah Bangkok. Di sini adalah tempat di mana dideklarasikan untuk membentuk ASEAN. Kepala negaranya adalah raja, bentuk pemerintahannya kerajaan konstitusional, bahasa utamanya ada bahasa Thai, Inggris, Cina, Melayu, dan bahasa suku. Agama utamanya di sana juga ada Islam, ada Kristen, Buddha, Hindu, dan animisme. Dan perlu kalian ketahui, Thailand ini satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Selain itu, Thailand ini merupakan lumbung berasnya ASEAN. Kenapa dinamakan lumbung beras? Karena memang Thailand ini merupakan negara pengekspor beras-beras ke seluruh ASEAN. Makanya dinamakan lumbung berasnya ASEAN. Selanjutnya adalah negara Filipina. Namanya Republik Filipina. Ini daerahnya di utaranya Indonesia. Ini bentuknya juga sama dengan Indonesia. Bentuknya adalah negara kepulauan. Ini banyak pulau. Dan 2 pulau terbesar di Filipina namanya adalah Pulau Luzon yang terletak di daerah utara dan Pulau Mindanao terletak di sebelah selatan. Agama utamanya di sana juga ada Islam, Katolik, Roma, Protestan, dan Buddha. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Dan kepala negaranya adalah Dewan Nasional, ibu kotanya Manila. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Ini adalah negara yang kaya akan minyak. Karena memang di sana banyak tambang minyak. Sehingga dia itu menjadi negara pengekspor minyak bumi. Disebut negara petrodolar. Meskipun dia itu merupakan bukan negara maju, tetapi pendapatan per kapitanya itu tinggi. Kenapa bisa tinggi? Ya dari ekspor minyak tadi. Nama resminya adalah Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Kepala negaranya disebut Sultan karena memang bentuk negaranya adalah kesultanan. Agama utamanya di sana Islam, ada Kristen, dan ada Buddha. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Vietnam ini nama resminya panjang ya teman-teman. Ada Trong Hoa Sa Hol Chut Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Kepala negaranya disebut Ketua Dewan Negara. Bentuk pemerintahannya itu adalah Republik Komunis. Bahasa utamanya ada bahasa Vietnam, Inggris, Cina, dan Perancis. Agama utamanya ada Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Jadi di Vietnam ini ada sebuah perguruan tinggi yang sangat maju, namanya adalah Universitas Ho Chi Minh. Itu terletak di ibu kota, Hanoi. Selanjutnya yang ke-8 ada Laos. Laos ini daerahnya itu di tengah-tengah. Dia itu tidak berbatasan dengan perairan sama sekali. Sehingga Laos ini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut. Karena memang wilayahnya berada di tengah. Nama resminya adalah Republik Demokrat Rakyat Laos. Ibu kotanya Vientiane. Kepala negaranya presiden. Bentuk pemerintahannya Republik Komunis juga sama dengan tadi ya, Vietnam. Kemudian bahasa utamanya ada bahasa Lao, Prancis, Inggris. Agamanya Buddha dan animisme. Iya, itu. Seputar tentang Laos. Kemudian selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar ini sering disebut sebagai Burma juga. Tapi nama resminya adalah Pye Daung. Ibu kotanya Yangon. Tapi pada akhir 2005 ini dipindah ke Naypyidaw. Kepala negaranya adalah presiden, bentuk pemerintahnya adalah republik. Bahasa utamanya ada bahasa Myanmar, Inggris, dan dialek lokal. Agama utamanya ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan animisme. Kalau animisme apa? Yang menyembah roh nenek moyang, itu namanya animisme. Kemudian Myanmar ini unik karena satu-satunya negara ASEAN yang memiliki 2 iklim. Kenapa memiliki 2 iklim? Karena memang letak astronomisnya, dia itu yang bagian utara, dia itu memiliki iklim subtropis. Sedangkan yang bagian selatan dia memiliki iklim tropis. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang memiliki 2 iklim. Selanjutnya terakhir adalah Kamboja. Nama resminya adalah Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kotanya Phnom Penh. Kepala negaranya adalah presiden. Bentuk pemerintahnya Republik Komunis juga. Bahasa utamanya ada bahasa Khmer dan Prancis. Agama utamanya adalah Buddha. Jadi sebagian besar rakyat Kamboja itu memeluk agama Buddha. Dan ini bentuk wilayah Kamboja itu menyerupai piring. Kenapa menyerupai piring? Karena di tengah-tengahnya itu ada dataran besar namanya Tonle Sap, sedangkan di pinggirnya itu berupa pegunungan atau dataran tinggi.
Dan ini juga dilalui oleh aliran Das Mekong, Sungai Mekong. Nah, ini berguna sekali, sangat menunjang kehidupan rakyat Kamboja. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa? Interaksi yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi di interaksi itu meliputi apa? Ada faktor pendorong kerjasama, penghambat kerjasama, dan bentuk-bentuk kerjasama yang ada di ASEAN. Yang pertama adalah pendorong kerjasama. Apa sih? Ada berapa sih? Ada 6. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya apa? Kenapa satu negara dengan negara dapat bekerja sama? Karena memiliki sumber daya alam yang sama. Contohnya seperti OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Ini adalah negara-negara pengekspor minyak bumi. Mereka bekerja sama bentuk sebuah organisasi namanya OPEC. Seperti itu. Ekspor apa sih, Bu? Ekspor. Nah, ini pelajaran kelas 1 apa kelas 2 ya. Ekspor itu adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Lawannya adalah impor. Impor itu membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri atau masukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu namanya impor. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan nasib dan sejarah. Orang-orang itu membentuk kerjasama, kenapa? Karena punya nasib sama-sama pernah dijajah. Jadi merasa sedihnya itu mereka merasakan yang negara lain rasakan. Seperti itu, mereka menjalin kerjasama. Kemudian ada kesamaan sejarah, seperti wilayah ASEAN dulunya itu adalah bekas kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Jadi sama-sama merasa hampir sama juga, wilayahnya sama, jadi kebudayaan sama, membentuk sebuah kerjasama. Selanjutnya yang ketiga adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Jadi untuk saling melengkapi, itu dilihat satu negara punya apa, mereka saling melengkapi. Nah, ini gunanya kerjasama, untuk saling melengkapi, karena adanya perbedaan wilayah tadi. Yang keempat ada faktor strategisnya letak kawasan. Dan di wilayah ASEAN itu strategis, teman-teman. Karena kenapa? Karena wilayah atau negara-negara yang dari Eropa, dari benua Eropa, benua Afrika itu kalau mau dagang ke Australia itu selalu melewati kawasan ASEAN terlebih dahulu. Jadi ASEAN itu menjadi kawasan jalur perdagangan internasional. Nah, sayang ini ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya karena sering dilalui oleh negara-negara lain, maka banyak terjadi perubahan-perubahan sehingga terjadi perkembangan yang sangat cepat di berbagai bidang. Tetapi sisi negatifnya, ini biasanya satu negara kalau melihat satu wilayah itu menghasilkan banyak keuntungan karena adanya jalur tadi, itu diperebutkan oleh dua negara ini. Nah, itu yang membuat adanya sebuah konflik. Itu sisi negatifnya. Yang kelima, faktor pendorong kerjasama adalah persamaan budaya. Jadi karena memang dulunya wilayah-wilayah ASEAN ini merupakan satu bekas kerajaan yang sama. Jadi mereka itu hampir memiliki budaya-budaya yang sama. Seperti di Indonesia itu ada wayang. Nah, di Thailand itu juga ada tari-tarian seperti wayang. Seperti itu juga ada. Indonesia dengan Malaysia juga hampir sama seperti itu. Yang keenam adalah perbedaan perkembangan teknologi. Suatu negara yang kurang teknologi, tetapi yang lainnya ternyata unggul dalam teknologi. Nah, ini saling bekerja sama untuk saling membantu. Itu gunanya kerjasama. Seperti contohnya yang pernah terjadi di Indonesia itu mengadakan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Jepang, seperti itu. Selain faktor pendorong kerjasama, ternyata ada faktor penghambat kerjasama. Jadi kerjasama itu juga ada hambatannya. Apa sih? Ada 4. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi apa, Bu? Nah, ideologi itu pemikiran atau pedoman hidup suatu bangsa untuk mencapai tujuan bangsa tersebut. Jadi ini harus dipegang teguh. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu ideologinya adalah ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau dimasuki ideologi komunis, ideologi liberal tidak bisa karena kita sudah mempunyai ideologi Pancasila. Kalau mau bekerja sama, ya bekerja sama yang sesuai ideologinya. Kalau berbeda, ini akan menghambat kerjasama. Yang kedua ada konflik dan peperangan. Ketika ada konflik dan peperangan di suatu negara, maka stabilitas keamanannya itu tidak terjaga. Mereka tidak dapat bekerja sama karena setiap perbatasan akan ada penjaganya. Mereka sulit untuk berkomunikasi, untuk saling mengunjungi itu sulit karena memang dijaga. Dan yang ketiga ada kebijakan protektif. Protektif itu artinya penjagaan. Jadi kebijakan untuk menjaga apa sih, Bu? Nah,
Di sini diterangkan untuk menjaga industri. Industri itu seperti pabrik-pabrik. Terus melindungi perusahaan yang baru tumbuh dari persaingan dengan perusahaan besar asing. Jadi kalau seperti UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu dilindungi oleh pemerintah agar mereka tidak bersaing dengan perusahaan asing. Nanti kalau bersaingnya dengan perusahaan yang sudah besar asing, itu pasti kalah. Jadi tidak mau, maksudnya ada kebijakan protektif ini agar ini yang kecil ini, perusahaan-perusahaan kecil tadi itu bisa tumbuh dan berkembang di negaranya sendiri. Yang keempat, ada perbedaan kepentingan suatu negara. Nah ini, setiap negara itu pasti memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tidak satu misi, tidak satu visi, ini tidak dapat bekerja sama. Terakhir adalah bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama yang ada di ASEAN ada 4. Yang pertama adalah kerjasama bidang sosial budaya. Ada satu komite yang menangani namanya COSD, Komite on Social Development. Ini adalah komite yang mengurusi bidang pembangunan sosial, kemudian membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk, sampai pada pertukaran budaya dan seni juga festival se-ASEAN. Yang kedua adalah kerjasama bidang politik dan keamanan. Ada ZOFAN, TEC, Treaty of Amity and Cooperation, ARV, Asian Regional Forum. Itu terdiri dari apa saja sih? Nah, contoh nyatanya adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, juga kerjasama dalam pemberantasan terorisme. Yang ketiga, ada kerjasama bidang pendidikan. Ada ACT, ASEAN Council of Teacher Convention. Kemudian ada penawaran beasiswa pendidikan, dana beasiswa ASEAN di Jepang, dan beberapa pengadaan olimpiade, terutama di Indonesia itu biasanya Pertamina mengadakan olimpiade untuk siswa. Yang keempat ada kerjasama bidang ekonomi. Ada perdagangan bebas dan pasar bebas ASEAN. Ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan AICO. Bagaimana dengan pertemuan kali ini? Kalian sudah paham materinya? Semoga kalian tetap sehat ya di rumah. Semoga lain kali kita dapat berjumpa kembali dengan materi-materi yang lebih mengasihkan, agar wawasan ilmu pengetahuan sosial kita semakin berkembang, semakin luas. Sekian, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.